Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Novandaru, wakil dari kelompok 2 dari kelas 11 Kimia 3. Berdirinya saya di sini akan menerangkan tentang sejarah VOC di Indonesia. Belanda pada tahun 1599 meneruskan pelayaran hingga ke Maluku. Penduduk Maluku menerima dengan baik kedatangan Belanda. Selain karena menunjukkan sikap yang baik, juga dianggap sebagai musuh dari orang-orang Portugis yang tidak disukai oleh penduduk Maluku. Pada tahun 1600, armada Belanda kembali ke negerinya dengan membawa rempah-rempah yang banyak. Keberhasilan inilah yang menjadikan kongsi-kongsi dagang di Belanda berbondong-bondong datang ke Indonesia. Akibatnya adalah Indonesia dipenuhi oleh para pedagang dari Belanda. Di antara kongsi dagang Belanda sendiri terjadi persaingan. Selain itu, persaingan juga terjadi dengan Inggris, Spanyol, dan Portugis. VOC juga memiliki oktroi. Oktroi ini berlaku dalam jangka waktu tertentu dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali. Dalam hal oktroi untuk VOC masa berlakunya adalah 23 tahun dan terus diperpanjang sampai akhirnya VOC mengalami kebangkitan. Hak oktroi itu memiliki 9 hak, yaitu hak monopoli perdagangan, hak untuk mencetak dan mengedarkan uang sendiri, hak mengadakan perjanjian, hak mengumumkan perang dengan negara lain, hak menjalankan kekuasaan kehakiman. Yang keenam, hak melakukan pemungutan pajak. Yang ketujuh, hak memiliki angkutan orang sendiri. Yang kedelapan, menjadi wakil pemerintah Belanda di Asia. Dan yang terakhir, hak mengadakan pemerintahan sendiri. Dalam kehidupan masa VOC dibagi dalam 4 kelas, yaitu Eropa, timur asing, terakhir dan jelata. Datangnya orang Eropa melalui jalur laut diawali oleh Vasco da Gama yang pada tahun 1497 sampai 1498 berhasil berlayar dari Eropa ke India melalui Tanjung Pengharapan, Cape of Good Hope, di ujung selatan Afrika, sehingga mereka tidak perlu lagi bersaing dengan pedagang Timur Tengah untuk memperoleh akses ke Asia Timur yang selama ini ditempuh melalui jalur darat yang sangat berbahaya. Pada awalnya tujuan utama bangsa-bangsa Eropa ke Asia Timur dan negara termasuk ke Nusantara adalah untuk berdagang. Demikian juga dengan bangsa Belanda. Misi dagang yang kemudian dilanjutkan dengan politik pemukiman kolonialisasi dilakukan oleh Belanda dengan kerajaan-kerajaan di Jawa, Sumatera, dan Maluku. Sedangkan di Suriname dan Curaçao tugas Belanda sejak awal adalah politik kolonisasi pemukiman dengan latar belakang perdagangan. Inilah awal kolonialisasi bangsa Indonesia. Yang kedua, timur asing. Timur asing terdapat 3 negara, yaitu Cina, India, dan Persia. Yang ketiga, priai. Istilah priai atau berdarah biru merupakan suatu kelas sosial yang mengacu kepada golongan bangsawan, suatu golongan tertinggi dalam masyarakat karena memiliki keturunan dari keluarga kerajaan. Menurut priai adalah orang yang termasuk lapisan masyarakat yang kedudukannya dianggap terhormat, misal golongan pegawai negeri. Yang keempat atau yang terakhir adalah jelata. Kayak jelata, sejak berkuasanya bangsa Belanda, bangsa kita ditindas dan diadu domba kekuasaan para raja diramatkan dan kekayaan alam Indonesia dianggapnya. Sesungguhnya bangsa Indonesia terus berjuang melawan penjajahan ini. Perlawanan dan pemberontakan dilakukan oleh berbagai kelompok.
Yang terakhir ini gambar dari Gubernur Jenderal. Tiga gambar ini termasuk jenderal yang terkenal. Yang pertama Antonio Van Diemen, yang kedua Jan Peterson Von, dan yang terakhir Cornelis Beeman. Dan yang terakhir ini adalah gambar dari peninggalan sejarah pada John VOC. Benteng ini terletak di Desa Kasemen, Serang, Banten. Benteng ini didirikan oleh VOC pada tahun 1685. Pada tahun masa pemerintahan Sultan Banten Abu Nasar Abdul Qahar. Dalam benteng ini dahulu terdapat ruang komandan gereja, gudang senjata, kantor administrasi, toko-toko VOC, dan kamar dagang. Ruang pengintai terletak di atas tembok sebelah utara. Jika benteng di tepi sungai Cibanten dahulu merupakan tempat penarikan biaya atau pajak masuk bagi kapal-kapal yang singgah di pelabuhan Banten. Sebelah timur benteng terdapat kompleks makam orang-orang Eropa. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.